Santapan Harian Jumat 24 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, layakkanlah kami untuk menerima sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yehezkiel 14 ayat 1-11. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu, berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku, dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya, dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku, Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sahabat Santapan Harian, hati seorang manusia hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri.
Isinya sangat rahasia dan tidak ada yang tahu. Ketika seseorang tampak berbuat baik, apakah ia sungguh-sungguh orang yang baik? Yeskiel duduk bersama tua-tua Israel yang datang untuk meminta petunjuk Allah. Tetapi kepada Yeskiel dinyatakan bahwa mereka adalah penyembah berhala. Ternyata di dalam hati mereka beribadah kepada berhala Babel dan menjatuhkan diri ke dalam kesalahan. Sikap hati inilah yang membuat Allah menolak permintaan mereka. Siapapun yang hatinya menyimpang dari Allah dan mengikuti berhala akan dihukum dengan keras. Nabi yang menuruti godaan berhala akan terus bernubuat, tetapi ia akan ditolak dari tengah umat. Setiap orang yang hatinya serong kepada berhala akan berakhir pada penghukuman Allah. Allah melakukan ini agar umatnya menjadi penyembah yang benar, dengan batin yang terarah hanya kepadanya. Allah ingin agar umatnya yang tunduk kepada berhala bertobat dan kembali mengikuti kehendak-Nya. Allah membimbing umatnya agar mereka tidak lagi disesatkan oleh berbagai kenajisan, tetapi hidup setia kepadanya dan menyembahnya sebagai Allah mereka. Di hadapan Allah tidak ada apapun yang dapat ditutupi. Allah mengetahui isi hati manusia sepenuhnya dan mengerti sampai jauh ke dalam lubuk hati manusia. Karena itu, manusia perlu menjaga hatinya agar selalu terarah kepadanya. Hati yang tunduk kepada Allah menggambarkan iman yang teguh kepadanya. Inilah benih kesetiaan dalam diri manusia. Makin tidak setia, makin jauh hati kita darinya. Sebaliknya, semakin setia, semakin dekat hati kita kepada kehendak-Nya. Mulailah menata hati untuk setia kepadanya. Jangan biarkan ketakutan, kegelisahan, keinginan pribadi, dan keraguan menimbulkan pemberontakan di dalam hati. Percuma jika kita beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita tidak tunduk kepada kehendak-Nya. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, bulatkan tekad untuk selalu mengarahkan hati kepadanya. Biarlah Allah bertahta di dalam hati kita dan memampukan kita untuk tetap setia sampai akhir hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau memilih kami. Segenap hidup ini kami serahkan kepadamu untuk melayani-Mu. Kami mau setia sampai akhir. Inilah tekad kami ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.